Ya foto isin kita kayak ini foto Bismillahirrohmanirrohim. Bongkar tumpeng lur usia 21 tahun. Bertambah usia bertambah dewasa. Terus yo kamerane sing nyuting ora karuan. Nggih. Matur nuwun. Ulang tahun kok jajane gorengan. Telepon dulu. Kalau mantep ini, teleponnya wongnya. Apa? Mbah, ayo jare cakruke kidul tugu. Yang cakruk lho jarene. Kepi metu kene ae. Cakruk. Iku cakruk. Oh, ya kono kuwi berarti. Motor kan. Oh iya. Iya. Mas. Berjumpa kembali lur dengan channelnya Kang Mul AE. Kali ini saya mau naik motor lur bersama anak saya menuju ke Pasar Mlilir Dolopo Madiun. Sebelah utaranya Tugu Riok perbatasan Ponorogo Madiun lur. Mari ikuti videonya sampai selesai. Di pertengahan bulan Agustus tahun 2021 ini lur, sudah beberapa hari yang lalu saya dimintai tolong sama bidadari Hongkong lur untuk COD. Bahasa kerennya COD lur. Istilahnya bertemu dengan seseorang yang dipeseni nasi tumpeng sederhana, yaitu nasi tumpeng kuning komplit ayam panggang lur. Nasi tumpeng untuk ulang tahun anak saya yang ke-21 tahun. Anak saya ya yang nyetir sepeda ini, yang bonceng dengan saya. Ini jam 11 siang berangkat dari Sempu Ngebel Ponorogo. Karena di pertengahan bulan Agustus ini anak saya ulang tahun. Karena ibunya masih masak di negeri beton atau Hongkong. Sebagai gantinya ibunya memesankan nasi tumpeng untuk ulang tahun anaknya. Dan kita satu keluarga harus kompak. Karena sudah dipesankan nasi tumpeng, nasi kuning untuk ulang tahun, dan saya dan anak saya untuk mengambilnya. Terus itu cateringnya yang masak nasi tumpeng itu temennya istri saya. Terus lokasi untuk yang tengah-tengah itu, tengah-tengah antara Ngebel dan rumah cateringnya itu, yang bikin nasi tumpeng itu, untuk tengah-tengahnya yaitu sekitaran Mlilir atau Tugu perbatasan Tugu Riok itu antara Madiun dan Ponorogo. Sudah beberapa tahun, istilahnya ya dari kecil lah
dari kecil itu untuk ulang tahun itu ya tidak dirayakan Lur. Karena habis SD kan, lulus SD kan anak saya itu nyantri di Jombang sekalian SMP dan SMA di sana. Nah untuk tahun kemarin itu ya tidak dirayakan sih Agustus gini, tapi itu masih ada lomba keagamaan di masjid, dan masih ada beberapa item dilaksanakan di rumah saya, dan sekalian anak saya merayakan, ya tidak merayakan lah, mengundang anak-anak kecil. Maksudnya ya anak-anak kecil yang biasa belajar bersama di masjid itu diundang. Dan bisa, bila dulur-dulur pengen lihat videonya, kan sudah ada unggahan saya di video tahun yang lalu, lomba Agustusan di rumah itu sambil merayakan ulang tahun. Udah besar kok dirayakan toh Kang. Ya gini Lur, kerinduan seorang ibu apalagi sedang berada di luar negeri yang hanya bisa melihat dari HP saat video call. Jadi kan ya pengen gitu loh, memasakkan anak, membikinkan nasi untuk anak di saat ulang tahunnya, meskipun anaknya sudah besar, udah umur 21, kan ya tetap seorang ibu itu pengen. Terus sebagai gantinya ya ini dipesankan nasi. Ya di rumah ya cuman dimakan bersama temannya, cuman beberapa orang gitu tadi. Kalau untuk memanggil anak-anak teman-teman yang masih kecil-kecil kan untuk saat ini tidak memungkinkan gitu loh. Kan sudah sama-sama kita pahami bersama keadaan saat ini. Semoga kita semua sehat selalu, sehat lahir batin, sehat jiwa dan raga. Alhamdulillah Lur, kita sudah dikaruniai anak, dan anak itu menjadi tanggung jawab kita, dan kita sebagai orang tua sudah pastinya mengarahkan dan mendoakan untuk anaknya yang terbaik. Yang terbaik itu bagaimana? Tidak ada sebenarnya anak nakal, anak begini begitu, itu kan tidak ada. Cuman ya itu suatu ujian untuk orang tuanya. Dan anak itu dari kecil kan yang mendidik kita dalam rumah tangga itu. Jadi bagaimanapun kan kita harus mulai dari kecil. Anak masih kecil kita didik ya semampunya. Kalau kita tidak bisa mengajarinya tentang pendidikan, kalau pendidikan umum kan di sekolah pasti ada. Pendidikan agama kan tempat-tempat TPA, tempat pengajian itu kan ada juga. Atau kalau sudah lulus SD atau lulus SMP, kita titipkan anak kita di pondok pesantren. Pondok pesantren manapun sama bagusnya. Yang pasti itu kalau lulus SD mau dipondokkan itu ya orang tua pastinya berat untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren. Pasti anaknya ya menangis ditinggal di sana. Sama seperti anak saya dulu juga begitu. Tahun berapa itu ya? 2012 mungkin. Lulus SD, saya titipkan di pondok Jombang, Jawa Timur. Dan alhamdulillah di sana kurang lebih 7 tahun. Alhamdulillah sudah mendapatkan barokah. Meskipun tidak sampai puluhan tahun kan, alhamdulillah sudah 7 tahun. Dan sebagai orang tua, kita sudah menanamkan pondasi keagamaan untuk anak kita. Semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Kita harus memberi contoh. Saya itu kalau teringat ya, anak saya sudah pulang dari
Jombang itu sudah lulus SMA menjelang kuliah itu gini, cerita gini. Padahal ingat saya itu entah kelas 4 ataupun kelas 5 SD ya. Saya mikirnya dia itu belum ingat ataupun belum mengerti gitu loh. Dia itu bilang gini, "Pak, saya sakit perut. Ayo kalau sakit perut ke bidan nak." Saya bilang gini. Terus saya itu kok ya terlalu jujur dan polos gitu loh Lur. Tapi gimana ya nak, uangnya bapak tinggal receh-receh. Beneran. Itu saya bongkar celengan, isinya itu 500-an semua atau 1000-an yang logam itu. Itu ya adalah kalau 50.000 atau 60.000. Lah ke tempat bidan ya jaraknya ya 2 atau 3 kiloan dari rumah saya. Ternyata sampai di sana itu saya dibuatnya bingung. Gini bingungnya. Pak, saya sudah sembuh nyampe di sini. Itu terus gimana Lur? Lah ternyata dia usia 4 tahun atau usia SD kelas 4 ataupun kelas 5, saya lupa itu. Kok ternyata bisa memahami gitu loh. Mungkin paham dia gini, ayah saya uangnya habis, tinggal uang logam. Kok nyampe rumahnya tempatnya bidan itu loh, sudah sembuh seketika. Entah sembuh atau dia itu menahan gitu. Sudah besar ini dia cerita. Kalau tahun itu seperti itu. Terus ya, saya itu kadang ya bersyukurnya begini. Di saat ya itu kemarin lebaran. Habis lebaran itu ada temen kesini. Sampai ngobrol itu sampai jam 1 atau 2 malam itu. Ngobrol kan sama-sama alumni pondok pesantren. Anak saya sudah di rumah dan temennya itu masih nyantri di sana. Dan ketika ngobrol itu seru banget. Terus ternyata anak saya itu karena ya di pesantren itu kan ya dapat ilmu umum juga, ilmu agama juga. Ternyata di sana itu pas hampir kehabisan uang itu mau ngabarin ayahnya atau ibunya itu masih merasa berat gitu. Jadi ya seadanya. Jadi harus bisa menghemat gitu loh, meskipun masih SMP ataupun SMA bisa menghemat. Dan kisahnya itu kalau kita dengerin yang tidak pernah nyantri di pondok itu rasanya ya gimana, bukan kasihan ya. Ternyata seorang anak itu di pesantren itu perjuangannya berat. Maksudnya berat gini, dia kan biasanya kalau di rumah ya ayah ibu apa gini ayah ibu, sedangkan lulus SD sudah di sana. Saya tidak berhenti bersyukur pada yang kuasa. Dulu itu ya, ini mampir Lur, dibeli gorengan di Ndolopo Lur, ini di selatannya pasar Ndolopo ini, selatan masjid besar. Dan ini beli gorengan untuk melengkapi makan nasi tumpengnya nanti. Bisa tadi gitu loh. Karena videonya ngisi suaranya belakangan ini. Dan setelah itu Lur, setelah anak itu selesai di pondok, saat dia cerita itu ya bisa tertawa lepas gitu. Pernah menjalani dan pernah menuntut ilmu yang sangat bermanfaat di kehidupannya gitu. Terima kasih Lur sudah nyimak video ini. Dan saya membuat video ini bukan berarti saya pengen mengunggulkan ataupun pamer Lur. Ini adalah ungkapan rasa syukur sebagai seorang ayah untuk anaknya. Dan bila Anda berkenan, silahkan like, komen, dan subscribe Lur. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Matur suwun Lur.